Suatu neuron yang teraktivasi akan mengirimkan input berupa potensial aksi. Potensial aksi berjalan di sepanjang akson sampai ke terminal akson. Impuls diteruskan ke neuron berikutnya melalui sinaps. Kemudian neuron kedua menerima impuls dan meneruskan impuls tersebut ke neuron berikutnya dan seterusnya sampai ke otot yang dipersarafi. Impuls dari suatu neuron dihantarkan ke neuron lain melalui sinaps. Ini adalah akson terminal dari neuron eksitatorik. Ini adalah voltage gate natrium channel, voltage gate kalsium channel, neurotransmitter glutamat yang disimpan dalam vesikel sinaptik. Akson terminal dari neuron inhibitorik mengandung neurotransmitter GABA yang disimpan dalam vesikel sinaptik. Ini adalah membran postsinaptik. Reseptor NMDA, ion magnesium, reseptor AMPA, kanal kalium, reseptor GABA. Saat potensial aksi sampai ke terminal akson, potensial aksi ini menyebabkan terbukanya voltage gate natrium channel. Terjadi influx ion natrium ke dalam sel menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi menyebabkan voltage gate kalsium channel terbuka. Kemudian terjadi influx ion kalsium ke dalam sel. Influx ion kalsium menstimulasi fusi membran vesikel sinaptik dengan membran presinaps. Terjadi pelepasan neurotransmitter glutamat ke celah sinaps. Neurotransmitter glutamat kemudian berikatan dengan reseptor AMPA. Terjadi influx ion natrium ke dalam sel sehingga terjadi depolarisasi parsial. Depolarisasi parsial menyebabkan ion magnesium yang menduduki reseptor NMDA terlepas. Glutamat berikatan dan mengaktifasi reseptor NMDA. Terjadi influx ion kalsium dan natrium. Dan terjadilah depolarisasi komplit. Setelah mencapai ambang dari batas depolarisasi, kalium akan keluar dari sel. Dan terjadilah repolarisasi. Ion kalsium yang masuk ke dalam sel ini akan menstimulasi pelepasan neurotransmitter GABA ke celah sinaps. Neurotransmitter GABA berikatan dengan reseptor GABA-A sehingga terjadi influx klorida ke dalam sel. Dan terjadilah hiperpolarisasi. Selanjutnya, sel neuron akan mengalami fase refraktor, yaitu di mana neuron tidak dapat terstimuli. Kemudian, setelah terjadi keseimbangan kembali melalui proses pertukaran ion kalsium dan kalium serta pompa natrium kalium, terjadi after hiperpolarisasi sehingga gradien voltage kembali ke potensial istirahat dan neuron dapat distimuli kembali. Adanya faktor internal seperti mutasi pada kanal ion dan faktor eksternal, contohnya gangguan sistemik atau kerusakan sel otak oleh berbagai penyebab, akan menyebabkan ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi, sehingga menyebabkan hipereksibilitas yang dapat menyebabkan bangkitan epileptik.
Pada kondisi hipereksitasi, terjadi pelepasan neurotransmitter glutamat secara berlebihan melebihi GABA. Eksitasi melebihi inhibisi akan menyebabkan bangkitan kejang. Terapi pertama yang diberikan adalah diazepam yang merupakan golongan benzodiazepin. Diazepam bekerja pada reseptor GABA-A. Reseptor GABA-A memiliki 5 subunit, yaitu 2 subunit alfa, 2 subunit beta, dan 1 subunit gamma. Reseptor benzodiazepin terletak di antara subunit alfa dan gamma. Reseptor GABA terletak di antara subunit alfa dan beta. Ketika neurotransmitter GABA berikatan dengan reseptor GABA, kanal klorida akan terbuka. Terjadi influx ion klorida yang bermuatan negatif ke dalam sel, sehingga terjadi hiperpolarisasi, di mana neuron menjadi sulit distimuli. Diazepam akan menduduki reseptor benzodiazepin, menyebabkan peningkatan frekuensi terbukanya kanal klorida, sehingga influx klorida menjadi lebih banyak. Karena kanal klorida lebih sering terbuka akibat efek dari benzodiazepin. Bila pemberian diazepam tidak menghentikan kejang, selanjutnya diberikan phenytoin. Phenytoin bekerja dengan memblokade voltage gate natrium channel, sehingga kanal natrium tertutup dan ion natrium tidak dapat masuk. Depolarisasi tidak terjadi, sehingga terjadi penurunan pelepasan neurotransmitter glutamat, sehingga eksitasi menurun. Bila kejang tidak berhenti juga, berikan fenobarbital yang merupakan golongan barbiturat. Barbiturat bekerja pada reseptor GABA-A. Reseptor barbiturat terletak di antara subunit alfa dan beta yang berbeda dari tempat menempelnya GABA. Ketika fenobarbital menempel pada reseptor GABA-A, kanal klorida akan terbuka. Berbeda dengan benzodiazepin, barbiturat tidak memerlukan adanya neurotransmitter GABA pada reseptor GABA untuk mengaktifasi kanal klorida. Benzodiazepin meningkatkan frekuensi terbukanya kanal klorida, sedangkan barbiturat meningkatkan lama waktu terbukanya kanal klorida. Terjadi influx klorida yang banyak karena kanal terbuka lebih lama. Kondisi kejang yang berlangsung lama akan menyebabkan perubahan dari permukaan membran postsinaps. Reseptor glutamat atau NMDA peka terhadap jumlah glutamat, sehingga pada kondisi eksitasi yang berlebihan akan terjadi peningkatan jumlah dari reseptor NMDA. Sebaliknya, pada kondisi aktivitas GABA yang berlebihan akan menyebabkan berkurangnya reseptor GABA. Hipotesis transisi reseptor menjelaskan setelah bangkitan berulang, reseptor GABA pada membran postsinaps akan membentuk Clathrin-coated pits. Yang selanjutnya membentuk Clathrin-coated vesicle. Selanjutnya, vesicle ini akan membentuk endosom.
Endosom membawa reseptor GABA ke lisosom untuk dihancurkan. Ada juga yang dibawa oleh endosom ke badan Golgi untuk dikembalikan ke membran. Karena reseptor glutamat makin meningkat, sedangkan reseptor GABA semakin berkurang, menyebabkan status epileptikus berkepanjangan. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa efektivitas benzodiazepin dan barbiturat untuk kejang yang sudah lama menurun, karena jumlah reseptor GABA menurun.